Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kami semangat nih, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada Rudi tolong disiapkan kelasnya dan silakan pimpin doa. Oke, untuk teman-teman semuanya mengawali kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Rudi. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke kegiatan hari ini, Ibu periksa dulu nih kelengkapan kalian. Semua atribut seragam sudah lengkap ya, kehadiran juga sudah lengkap. Tunggu. Ini Supriyo sudah hadir belum? Hadir, Bu. Hadir ya, oke baik. Rudi juga hadir, Nijan, Ade. Ya baik, semuanya lengkap. Alhamdulillah sehat semua hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Hujan, Bu, hujan. Kemarin kita baru aja merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia ya. Nah, Ibu mau pagi ini kita ulang lagi dong. Kita nyanyikan lagu kemerdekaan bersama-sama ya. Bisa? Siap, bisa, Bu. Ya, ayo. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke. Terima kasih. Hari Merdeka. Ya, gimana? Makin semangat ya? Karena udah nyanyi lagu kemerdekaan. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya. Semangat, Bu. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia, kemerdekaan Indonesia tadi, semangat kita jadi bertambah dan tentunya kita merdeka dalam segala hal, apalagi dalam hal belajar. Nah, pada kondisi pandemi begini kita harus belajar di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja ya nak. Nah, baik. Selanjutnya sebelum Ibu masuk materi lanjutan hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu tentang alat navigasi elektronik GPS. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat kemarin kita bahas apa saja? Ya, Bu. Ya, silakan. GPS, Bu, ya, kemarin, Bu, yang dibahas oleh Ibu itu GPS itu berfungsi untuk menentukan posisi kapal kita, Ibu. Ya, betul sekali Supriyo. GPS adalah alat di kapal untuk menentukan posisi kapal kita ya. Yang lain, kemarin kita bahas apa aja, ayo. Ayo, Bu, coba jawab, Bu. Ya, Sapari, silakan. Iya, selain GPS, kemarin kita membahas tentang teropong, Bu, untuk mendeteksi kapal-kapal yang lain, Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, kemarin ada yang ingat nggak? Ibu udah bahas ya tentang tombol-tombol yang ada pada GPS. Nah, ayo, siapa yang masih ingat ada tombol apa aja? Ibu punya reward nih, Ibu punya hadiah. Kasih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada tombol powernya, Bu. Bu, iya, tombol power, Nah, ada Bu. tombol power. Bagus, Hasrianti nanti ambil hadiahnya ya. Selanjutnya Ya, Bu, lagi, ayo. terima kasih, Bu. Hadiahnya apa ini, Bu? Ya, Ade? Wah, bagus sekali. Ya, nanti ada juga ambil hadiahnya ya. Baik, terima kasih. Berarti anak-anak semua Saya, Bu. sudah cukup. Berarti anak-anak semua. Hadiahnya Kayaknya sudah habis. Ibu. Ya, ingat apa materi kita yang minggu lalu ya. Nah, sekarang nih lanjutan yaitu tentang menerapkan cara penentuan posisi kapal dengan GPS dan melaksanakan posisi kapal dengan GPS. Kalau kemarin kita udah belajar bagaimana mengoperasikan alatnya, nah hari ini kita belajar bagaimana menentukan posisi kapal dengan alat GPS. Siap ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak,
anak-anak Ibu harapkan dapat menentukan posisi kapal dengan GPS. Kemudian nanti melalui kegiatan pemecahan masalah, nah kalian mampu menganalisis bagaimana cara menentukan posisi. Nanti sudah Ibu siapkan LKPD, siap-siap ya. Dan yang ketiga, nanti kalau kita praktek, nah kalian harus bisa mendemonstrasikan bagaimana cara menentukan posisi kapal. Nah, ini materi kita. Ya, Hasrianti? Izin Bu, slide-nya tidak berjalan Bu. Ah, baik. Tunggu sebentar ya. Ini sudah muncul? Belum, Bu. Tempat saya belum, Ibu. Belum juga. Sudah proses. Sudah? Ibu menampilkan cara materi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah muncul? Ya, sudah Bu. Sudah ya? Baik, terima kasih Hasri. Nah, ini adalah cara penentuan posisi kapal dengan GPS. Nanti ada 3 materi, cuma mungkin pada hari ini kita akan belajar salah satunya dulu, yaitu cara menentukan posisi kapal dengan GPS. Nah, Ananda, tolong perhatikan gambar apakah ini. Terlihat jelas? Coba jawab, Bu. Belum terlihat, Ibu, di tempat saya, Bu. Belum? Jelas, Bu. Sinyal barangkali, Bu. Oh ya? Berarti, Bu, di tempat saya, Bu. Saya tuh Sudah, harus Bu, manjat, sudah, Bu. Bu. Manjat-manjat dulu, Bu. Sudah ya? Pohon kelapa. Nah, coba satu persatu Ibu tanya dulu kepada Supriyo. Gambar apa ini, Supriyo? Gambar orang sedang mengemudikan kapal, Ibu, dengan Bagus. menggunakan alat navigasi. Iya, GPS. bagus. Kemudian, Ade, ini gambar apa, Ade? Jangan sama jawabannya. Kalian harus mampu menganalisis sudut pandang yang lain dari sebuah gambar ini. Gambarnya sama, Bu. Gambar sedang bawa kapal, Bu. Ya, ada apa saja di gambar tersebut? Oh, ada alat navigasinya, Bu. Ya, apa itu alat navigasinya? Ini kayaknya GPS ini, Bu. Cuma yang di sebelahnya apa ini, Bu? Radar atau apa, Bu? Radar ya. Nah, Ya. Ibu TV. TV. Wah, Rudi ini. Nah, jadi bisa itu TV kena kira-kira air laut kenapa? lah. Ya, kenapa kapal ini menggunakan GPS, Nijan? Coba. Oh, kenapa? ini supaya kita memudahkan dalam kita membawa kapal dari suatu tempat ke tempat yang lain, Bu. Bisa nonton Ya. TV, Bu. Ajen tuh apa dia itu, GPS Bu? ini, ya GPS Ya, ini Rudi ini. Ah, cuma di darat atau cuma di laut atau bisa juga nggak di darat? di darat bisa, Bu. GPS Bisa, di ya, Bu. darat bisa. Bu. Di mobil bisa, Ibu. Darat HP bisa, Bu. juga ada, Bu. HP juga Kayak ada orang itu, mau Bu. daki gunung, Bu, kan bawa GPS, Bu. Oke, baik. Begini ya, Ananda. Karena ini semua pada semangat menjawab, coba satu persatu biasakan, tunjuk tangannya, atau sebutkan nama. Silakan, Bu, saya, Bu. Nah, baru jawab. Yang lain dengarkan. Siapa tadi? Hasrianti, Ibu dengar jawab di HP juga ada. Iya, Bu. Kalau GPS itu selain di kapal, di HP juga ada, Bu. Jadi kita bisa menentukan arah lewat GPS yang di HP itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, lalu kalau yang tadi bilang di mobil, Supriyo ya? Kalau nggak salah Ibu dengar tadi Supriyo. Betul, Bu, di mobil, Bu. Jadi manakala nanti kita di perjalanan, Bu, biar nggak tersesat, Bu, kita pakai GPS, Ibu. Oke, baik. Nah, siapa lagi tadi yang bilang di laut bisa? Nah, kalau di laut digunakannya di mana ini? Di kapal ya?
Iya, Bu. kapal, Bu. Ya. Ah, Nah, jadi bagaimana cara GPS ini menentukan posisinya atau bagaimana GPS ini memberikan tampilan posisi kapal pada di layarnya? Nah, begini caranya. Tapi sebelumnya Ibu mau jelaskan bahwasanya sekali lagi GPS itu adalah singkatan dari Global Positioning System, di mana merupakan salah satu alat navigasi yang berfungsi untuk menentukan posisi lintang dan bujur suatu benda atau kapal di permukaan bumi, serta dapat dipergunakan untuk mengetahui arah haluan kapal dan kecepatan kapal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? ada Bu. Silakan. Ya. Ada Bu. Kira-kira kalau GPS di kapal itu Bu, apakah menggunakan secara modern atau ada yang konvensionalnya Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, terima kasih Sapari. Jadi, untuk alat navigasi di kapal ini kita menggunakan banyak ya. Kalau dikategorikan dari konvensional dan elektronik, tentu kita pakai keduanya. Alat navigasi konvensional, nah Ibu ingin tahu nih, pasti di antara teman-teman kalian sudah bisa menjawab ini. Ayo, siapa yang tahu alat navigasi konvensional? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Bu. Teddy lagi. Silakan Teddy. Baik, untuk alat navi konvensional yang dulu pernah saya lihat pada saat saya PSG ataupun praktek di kapal, Bu, itu pernah saya lihat di anjungan kapal itu ada sextant, Bu. Wah, Ada, sextant. Bagus. ada kompas, Bu, kompas magnet. Ya, kompas magnet ya. Nah, mungkin itu Bu yang saya lihat di kapal. Oh, satu lagi Bu, teropong Bu, pernah saya lihat juga di kapal Bu. Nah, Apakah alat teropong navigasi ya. itu tidak itu Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Teddy. Nah, lanjut menjawab pertanyaan Sapari. Apa saja nih alat navigasi elektronik? Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Saya, Bu. Ya, Supriyo, silahkan. Radar, Ibu. Radar, Satu saja, bagus radar, sekali. Bu. Kemudian, cuma satu. Satu aja, Bu. Yang lain biar kebagian, Ibu. Oke, baik. Sebentar. Saya kok nggak dengar suaranya Ismedi ya. Ngantuk Ismedi? Halo, Agustinus. Coba kameranya dinyalakan semua ya. Walau kita pembelajaran daring seperti ini, Ibu tidak mau kalian malas-malasan, kalian mengelabui guru. Nah, jadi tetap harus standby on kamera ya, Nak ya. Kayaknya ke Coba. WC tuh Bu. Oh, ke Ke WC. WC tuh, iya. Baik. Nah, tadi siapa lagi yang bisa jawab alat navigasi elektronik? Saya coba. Halo? Suara Ibu masih terdengar jelas, Nak? Kalau tidak jelas, tolong sampaikan. Jelas, Bu. Atau beri Jelas, kode. Bu, jelas. Jelas, Bu. Baik. Nah, baik Ibu jawab saja kalau begitu. Alat navigasi elektronik yang ada di kapal Sapari itu ada banyak. Tadi sudah disebutkan Supriyo, ada radar. Kemudian ini kita belajar GPS. Kemudian nanti kita ada belajar lagi RDF dan masih banyak lainnya ya. Gimana Sapari? Sudah cukup paham? Alhamdulillah Bu, luar biasa penjelasan Ibu. Ya, Paham, Bu. baik. Nah, sekarang kita amati video yang sudah Ibu siapkan. Dan ini nanti mohon disimak baik-baik karena setelah mengamati video, Ibu sudah siapkan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya Nak ya. Jadi nanti kalian harus mengisi lembar kerja di mana itu nanti akan Ibu ambil nilainya. Nah, itu jadi nilai tugas dan nanti kalian harus memiliki banyak menyelesaikan tugas supaya nanti nilai akhirnya jadi lebih baik ya. Nah, Ibu akan putar playernya. Sudah muncul Nak tampilannya? Muncul, Bu. Sudah Bu, sudah. Muncul ya. Oke, baik. Oke, kita klik kembali ya. Nah, ini ada layar displaynya posisi kapal kita.
Nah, kalau teman-teman suatu waktu ada yang minta posisi, nah teman-teman bisa cek ini. Ada yang minta posisi kapalnya di mana. Ini kirimkan ini aja teman-teman. Ini sudah detail posisi Anda sekarang. Ya kan? Ya. Cukup bisa diterima nak tayangan videonya? Bisa. Singkat, Bu. padat, dan jelas ya. Nah, Iya. jadi Ibu sudah siapkan untuk kalian mengerjakan tugas itu di Google Classroom. Karena biar bagaimanapun nak, kita sekarang ada di abad 21, kita sudah belajar di era digital yang mana Ibu untuk penilaian dan tugas sudah Ibu siapkan di Classroom. Kalian sudah masuk semua di Google Classroom kan? Sudah, Bu. Bu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita buka bersama-sama ya. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Kayaknya jaringan Ibu mulai tuh Bu, manjat-manjat tuh. Ini sudah muncul? Belum, Bu. Belum? Sudah mulai, sudah mulai. Sudah proses. Sudah. Bu. Ya, yang Ibu tampilkan adalah tampilan dari ruang kelas kita di Google Classroom ya. Sudah muncul? Sudah. Ya, ini nanti LKPD, penentuan posisi kapal dengan GPS. Nah, kalian bisa klik di sini di yang sudah Ibu lampirkan. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, ayo yang sekarang ini hadir, sekarang kan ini Ibu bagi shift ya, 10 orang yang hadir saat ini, silakan mengerjakan ini. Ini dikerjakan secara individu ya, Nak. Nah, ini narasinya sudah bisa dibaca? Bisa, Bu. Sudah? Kalau begini? Ya, jadi Ibu bacakan sedikit ya. Kapten KM Sentosa Abadi membuat sebuah rencana pelayaran untuk melakukan operasi penangkapan ikan pada tanggal 2 Juni 2021. Nah, ketika melakukan pemeriksaan di ruang navigasi, Kapten bertanya kepada petugas dinas jaganya. Kemudian ketika dicek, tampilan seperti ini. Nah, coba dianalisa anak-anak. Dari tampilan ini, manakah posisi kapal yang benar? Nah, ini Ibu kasih opsinya. Ayo, jadi tampilannya seperti ini. Ini kira-kira di posisi mana ya? Apakah lintang utara bujur barat? Apakah lintang utara bujur timur? Kalian harus bisa menentukan. Dan yang kedua, apakah yang harus dilakukan kapten supaya haluan kapal menjadi haluan timur? Nah, dari sini juga kalian tahu ya yang mana haluan. Nah, bagaimana caranya agar haluan itu menjadi haluan timur? Nah, Ibu beri waktu 30 menit. Nah, kalian coba analisa. Ingat, pekerjaan kalian harus dilandasi dengan jujur dan tanggung jawab ya. Baik, silakan. Ya, milih jawaban dan juga nanti Ibu minta alasannya. Jadi nanti kalian cukup klik di sini di komentar, nah nanti kalian tambahkan ya, atau di serahkan tugas. Nah, jadi jangan lupa nanti klik serahkan tugas, ya Nak ya. Ya, Bu. Baik, apa tampilan Ibu sudah kembali lagi ke slide, Nak? Belum, Ibu. Belum ya? Kalian lanjut kerjakan tugas ya. Baik, Bu. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Kita bahas bersama ya, Nak, tentang tugas yang tadi sudah Ibu berikan. Nah,
Untuk Teddy, silakan dipresentasikan. Nah, ketika Teddy menjelaskan hasil LKP-nya, teman yang lain tolong disimak baik-baik. Silakan Teddy. Baik. Baik, Bu. Ya. Maaf tadi, Bu, sinyalnya kurang jelas. Diulangkan kembali, Bu, tugasnya, Bu. Baik. Maaf. Nah, ini sudah muncul. Atau kamu juga bisa buka dari Google Classroom-nya, Teddy. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Jadi coba ini dari gambar yang pertama ini, displaynya. Ya, Bu. Jawaban kamu apa? Kalau saya lihat dari gambar nih, Bu, itu kan tertulis 37 derajat, 55 menit, sekian detik itu N, Bu. Kalau N berarti kan not. Berarti kalau not itu berarti lintangnya lintang utara, Bu. Sedangkan di sebelahnya itu W, Bu. W itu west, berarti barat. Berarti lintang utara, bujur barat, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Teddy. Nah, sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Nah, baik. Sekarang kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, untuk Teddy, terima kasih sudah menjelaskan tadi hasil pekerjaannya sangat baik sekali. Kita kasih aplaus untuk Teddy. Terima kasih, Bu. Ya, yang lain juga semangat ya, karena biar bagaimanapun, walau kondisi pandemi, kita tetap harus semangat belajar, walaupun dengan cara daring seperti ini. Oh ya, untuk materi, Ibu juga sudah sematkan semuanya di Google Classroom ya. Ananda nanti bisa buka dan pahami dengan seksama. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memunculkan posisi kapal, tadi di video, ada yang bisa sampaikan nggak? Tombol apa yang harus kita pencet? Waypoint, Bu. Waypoint. Tombol yang ada pada GPS-nya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Ade. Ya, bagus sekali, Ade. Ya, terima kasih ya. Jadi, tombol display digunakan untuk memunculkan posisi kapal. Jadi, kalau kapal berlayar, kalau kapten seperti tadi, kapten meminta kita berapa posisi kita pada saat ini, tinggal perwira jaga menekan tombol display pada GPS, maka akan muncul posisi yang akurat ya. Nah, informasi yang muncul adalah tanggal, hari, waktu, koordinat lintang dan bujur, kecepatan dan haluan kapal ya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sekian, dan untuk pertemuan selanjutnya tolong Ananda siapkan pembelajaran tentang membuat waypoint. Nah, ini kita udah mulai praktek nih besok, minggu depan. Siap ya untuk praktek? Siap, Bu. Nah, disiapkan aware pack-nya, disiapkan alat tulisnya, juga nanti kita masuk ke lab navigasi, Ibu akan siapkan GPS beserta kelengkapannya. Jadi nanti kita mulai praktek dari menyalakan, mengoperasikan, dan membuat waypoint dan rute ya. Nah, kemudian pesan Ibu tetap jaga kesehatan. Nah, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan sebelum Ibu akhiri, tolong tadi Ade sudah membuka pembelajaran pada hari ini, dan Ibu minta Hasrianti untuk bersyukur karena kegiatan kita sudah selesai. Silakan Hasrianti. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Hari. Baik, anak-anak, sebelum Ibu tutup, masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Jelas, Bu.
atasnya. Nah, nanti jangan lupa yang tadi sudah dapat hadiah, silakan hubungi Ibu ya, akan Ibu kirimkan hadiah spesialnya. Baik, Bu. Ya, semangat ya, Nak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Made, saya duluan nggih. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu kepada saudari Rovina. Alhamdulillah sekali. Tadi untuk tampilannya bagus, performanya bagus, gaya penuturan bahasanya juga bagus.